luka, itu ada orang yang ditabrak sama sepeda, ditabrak sama motor, ditabrak sama mobil, ditabrak sama truk. Itu 4 tingkat luka dalamnya, parahnya. Dan ketika kita mengalami luka itu, lalu ada orang yang menabraknya, kita minta maaf, lalu kita memaafkan. Jadi proses memaafkan itu satu bagian. Tapi proses sembuh dari luka itu bagian kedua. Ketika kita ditabrak oleh sepeda, itu cuma lecet-lecet doang. Tapi ketika kita ditabrak oleh mobil atau ditabrak oleh truk, itu remuk. Nah, proses sembuh itu lama. Jadi lukanya begitu dalam. Nah, kalau kita sudah mengalami luka dalam, ya ikutin tahapnya. Izinkan tahap-tahap luka itu terjadi. Gitu kan? Kita bisa membiarkan diri gitu seperti orang yang sedang berduka. Orang berduka jangan dikasih nasihat, jangan dikasih ayat, jangan dikasih kalimat sabar ya. Itu hal-hal yang membuatnya lukanya terus berdarah. Jadi kalau ada orang yang berduka ya kita temani aja. Kamu mau kemana? Gak ada nasihat, gak ada omongan, saya akan temani kamu aja kok. Karena proses lukanya masih berdarah gitu kan, masih merah gitu, biarin aja. Kita izinkan kalau misalkan antar aku ke makam, ke tempat orang tua meninggal gitu, ya kita temenin dia pergi ke makam, tinggalkan di tempat makamnya, dia bisa duduk di makam berjam-jam, kita di tempat yang lain menunggu di mobil misalnya. Biarkan proses luka itu mengalami kesembuhan, dan ketika dia di makam, dia bisa cerita, "Pah, thank you ya, Papa sudah jadi papa saya. Thank you ya, Papa sudah nemani aku, ngajarin aku naik sepeda. Aku jatuh nih, Pah, kakinya yang bekas luka masih ada." Itu proses penyembuhan. Jadi dia bisa bercerita gitu kan. Dan ketika luka itu terus jadi sembuh, itu akan terasa gitu kan. Misalnya nih ada orang dihianati, sembuhnya bisa nggak? Ya sembuh. Cuma ketika dihianati masih belum sembuh, ketika dia mendengar nama orang yang mengkhianatinya, dia akan reaksi. Tapi ketika dia sudah sembuh, peristiwa dihianati nggak lupa, tetapi sudah nggak menyakiti lagi. Nah itu bekas lecetnya masih ada, bekas lukanya masih ada, tapi udah nggak berdarah lagi, nggak ada nanah lagi. Dan peristiwa itu menyakitkan, tapi sekarang nggak menyakitkan lagi. Seperti waktu Yusuf ketika dia dijual kepada orang Mesir dan dia menjadi budak di Mesir, ketemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa menerima saudara-saudaranya, tanda kalau dia sudah sembuh gitu. Itu cirinya. Ada orang yang menganggap bahwa luka bisa sembuh karena waktu. Bisa, tapi ada luka yang nggak bisa sembuh karena waktu. Ada luka yang bisa sembuh karena kita sendiri, tapi jauh lebih penting kita punya komunitas yang mendampingi ketika kita luka untuk mengalami proses sembuh. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa saya nggak punya luka lagi, ternyata teman-teman mengatakan kamu punya luka ini yang kamu nggak tahu. Nah, karena komunitas itu akan mendetek luka yang kita nggak kenal. Dan dari situlah teman-teman di komunitas mulai mengungkapkan, saya perhatikan ya, kamu dalam peristiwa tertentu kamu emosinya kelihatan bahwa itu menunjukkan daerah luka yang kamu nggak sadar gitu. Jadi peranan komunitas sangat besar sekali ketika orang-orang terluka ini tinggal bersama, walaupun tuh kelihatannya saling melukai, tetapi luka yang baru itu luka yang menyembuhkan. Itu cirinya. Dan orang yang sembuh tidak akan
punya respon-respon negatif lagi. Karena kesembuhannya itu membuat dia bisa menyembuhkan. Pengampunan adalah satu tahap pertama untuk siapa yang melukai kita. Tahap pertama. Pengampunan itu tahap pertama. Lalu seperti kita mengampuni orang yang menabrak kita. Nah, tapi orang yang tahap keduanya adalah proses sembuh. Di mana dengan orang yang melukai sudah kita bereskan, tapi proses kesembuhan dalam diri kita itu akan membuat tahap yang baru, di mana kita bisa menerima itu luka, kita bisa mulai memberi diri untuk Tuhan bekerja lewat luka itu, dan Tuhan ngirim komunitas, teman-teman komunitas untuk mulai berbicara sisi yang kita nggak pernah tahu, di mana Tuhan kirim orang-orang yang di mana luka itu hanya ayah, dan ayah itu teman sendiri yang berperan sebagai ayah. Lama-lama kita tahu dialah ayahku sebenarnya. Dan dia bisa mengisi kekosongan atau lubang-lubang yang disebabkan oleh ayah. Gitu. Jadi, kenapa kita harus mengampuni? Karena dengan orang lain kita harus beres dulu. Namun proses sembuhnya adalah proses di mana kita bisa mengalami pemulihan. Lalu kalau kita mengalami luka yang sama tapi nggak mau mengampuni, itu tambah bonyok, tambah memarnya tambah banyak nantinya. Gitu. Jadi salah satu proses untuk mengalami pemulihan kita memulai dengan pengampunan. Tapi pengampunan itu pintu gerbang untuk kita mengalami pemulihan. Ada bagian lain yang membuat kita sembuh.